Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sore hari ini kita bersyukur sebab Tuhan masih memberikan waktu bagi kita untuk kita dapat beribadah bersama, khususnya pada sore hari ini dalam acara KKR Misi. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita siapkan seluruh hidup kita untuk kita boleh beribadah dan mempermuliakan Tuhan pada sore hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah kebangunan rohani pada sore hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan kasih karunia-Nya boleh memimpin, menyertai, dan memberkati di sepanjang ibadah dan pelayanan kita pada sore hari ini. Amin. Mami no
sungguh pujian yang memberkati kita, karena pujian tadi walaupun dibawakan dalam bahasa Batak, itu mengingatkan kepada kita bahwa hanya Tuhan yang layak dan pantas untuk menjadi tempat kita berharap dan tempat kita berserah. Oleh karena apa? Oleh karena Dia adalah pribadi yang agung, luhur, dan mulia, yang mengasihi kita sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat yang ke-1 berkata, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Dari firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Dan akan terjadi dalam waktunya Tuhan. Semua lutut akan bertekuk lutut menyembah Tuhan Yesus. Dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka ibadah KKR di sore hari ini dengan satu pujian yang berkata, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari kita katakan, Kau yang termanis. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Raja. Ku sembah Kau, sembah Kau, ya
Tuhan Rajaku, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Doa pembuka akan dibawa oleh Evangelis Tuti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kesempatan sore hari ini. Tuhan mengumpulkan kami. Tuhan menolong dan memberkati kami. Setiap hati yang sudah kami persiapkan dari rumah, kami persembahkan untuk korban yang terbaik bagi Tuhan. Berkatilah ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan yang senantiasa terus memimpin dan memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala kuasa roh jahat yang mengganggu jalannya ibadah pada sore hari ini. Berkatilah setiap kami, lingkupilah setiap kami, pulihkanlah setiap kami, bereskanlah setiap kami, supaya urapan Tuhan mengalir memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya menyapa. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat sore untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Firman Tuhan di dalam Mazmur 96 ayat 2 berkata, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya hari ke hari. Dari firman Tuhan ini kita diberi perintah untuk menyanyi bagi Tuhan, memuji bagi namanya, dan mengabarkan keselamatan yang daripadanya. Ketiga hal ini kita akan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini di mana kita berkumpul, kita tahu bahwa kita datang untuk memuji Tuhan juga, untuk memuliakan namanya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan? Coba boleh angkat tangannya, siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Oh haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit, berdiri, mari kita menyanyikan lagu Kita Dipilih. Mari semuanya bertepuk tangan.
terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan puja kami. Mari lebih semangat kita katakan bahwa kita dipilih. Tak dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Tak dipilih dan dikuduskannya. Kemuliaan hanya bagi Dialah. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian. Terimalah, semua tangan di atas. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah kemuliaan, pujian. Lebih semangat lagi. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian. Sekali lagi dengan iman katakan, terimalah sembah dan pujian kami. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan. Firman Tuhan di dalam Ulangan 7 ayat 21 berkata, janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu Allah yang besar dan dahsyat. Berdasarkan firman Tuhan ini, Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa dahsyatnya? Percaya? Kalau percaya, mari kita pujikan Allahku dahsyat berkuasa. Mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Dari utara ke selatan, terdengar apa? Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya ditinggalkan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Mari kita katakan sekali lagi. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung.
berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama Allah, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, amin. Mari semangat memuji Tuhan. Kalau begitu silakan duduk, simpan tenaganya. Oleh kesaksian pujian dari anak-anak sekolah minggu GKA Anugerah Tulung Agung. Kepada anak-anak sekolah minggu, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, sungguh mengemaskan ya tingkah laku anak-anak sekolah minggu ini. Tapi apa yang dinyanyikan itu juga mengandung pesan yang berharga. Apa? Kita harus datang kepada Tuhan karena Tuhan adalah pribadi yang mengasihi kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tak lupa juga saya mengingatkan. Bapak Ibu tadi pasti ketika masuk ke tempat ini diberi amplop. Bapak Ibu, seberapapun Bapak Ibu yang terbeban dan memberi besar kecilnya, itu sangat akan berpengaruh bagi pelayanan yang ada di pos-pos PI, baik di Pucang Laban maupun di Jatimulyo.
Bapak Ibu, di sini bisa Bapak Ibu menuliskan nama Bapak Ibu, tapi kalaupun misalnya Bapak Ibu tidak mau menuliskan namanya juga tidak apa-apa. Dan nanti amplop ini akan diserahkan ketika akhir khotbah dari Pendeta Willianus Ilu. Dan nanti amplop ini bisa dimasukkan kepada kotak yang ada di depan yang sudah disiapkan. Jadi nanti Bapak Ibu yang rindu memberkati kedua pospay ini, Bapak Ibu bisa maju ke depan dan memasukkannya ke dalam kotak yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, dan pada saat ini kita juga akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Willianus Ilu dari Batu Malang, Jawa Timur. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita supaya ketika firman Tuhan itu diberitakan, kita boleh menerimanya dengan baik, sehingga kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari dengan baik juga. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan lagu Kau Telah Memilihku. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsa. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kau telah memilih. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allah. Kau telah memanggilku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsa. dengan setengah suara namun dengan hati yang teguh di hadapan Tuhan, mari kita katakan, jadikan aku bait sucimu. Jadikan aku
baik suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku baik suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa, bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku. Sekali lagi dengan iman kita katakan, bagi keselamatan bangsaku. Kepada hambanya waktu dan tempat dipersilakan. Bapak Ibu sekalian, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa untuk mendengarkan uraian firman Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang kami sapa, Bapa yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, yang telah datang ke dalam dunia, menyelamatkan diri kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sore menjelang malam ini, kami berada di tempat ini. Kami memohon belas kasihan-Mu bagi tiap-tiap kami. Kuasa Roh Kudus-Mu menguasai setiap hati kami, setiap pikiran kami, bahkan seluruh keberadaan hidup kami dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus. Bapa di sorga, saatnya kami akan membacakan, mendengarkan, menjelaskan, menguraikan kebenaran firman Allah yang telah ditetapkan oleh Tuhan melalui Bapak Gembala dan juga semua majelis yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hanya alat ini tanpa dipakai oleh Tuhan, maka alat ini sama sekali tidak berarti, tidak berguna. Itu keputusan kami, komitmen kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar semua? Baik. Baiknya seperti apa? Seperti bagaimana baiknya? Luar biasa, itu kata kunci luar biasa. Baik atau tidak baik, tetap kata kuncinya luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, saya tadi mendengarkan ragam kesaksian. Mulai dari kesaksian anak-anak, kemudian kesaksian dari bapak-bapak, ibu, dan juga kesaksian lewat pos PI. Saya merenungkan, ini sudah jelas, sudah jelas. Tapi kemudian saya mencoba untuk mengkaitkan lagi kepada tema yang diberikan kepada kita untuk kita renungkan bersama. Apa maksud Tuhan bagi kita? Apa rencana Tuhan bagi kita? Apa keputusan Tuhan bagi tiap-tiap kita? Bapak dan Ibu sekalian, maka pada malam ini kita akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Saya bacakan untuk kita semua.
tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugasmu. Tema dari bagian firman Tuhan yang barusan kita baca adalah tunaikanlah panggilanmu. Tunaikanlah panggilanmu. Bapak dan Ibu sekalian, pada saat ini saya menceritakan tentang pengalaman hidup saya. Pada saat saya kuliah, saya itu ingin sekali pelayanan antar semester, pelayanan weekend, pelayanan 1 tahun, dan juga pelayanan ikatan dinas 3 tahun. Itu pinginnya di luar Pulau Jawa. Kenapa? Karena studinya sudah di Jawa, sehingga paling tidak saya harus keluar Jawa supaya mendapatkan banyak pengalaman dari pelayanan itu. Yang kedua, pada saat teman-teman saya itu pergi pelayanan, lalu mereka pulang, pasti mereka menceritakan tentang keadaan atau situasi dan kondisi di tempat itu. Dan waktu saya mendengarkan kesaksian-kesaksian dari mereka, itu luar biasa kesaksian-kesaksian itu. Tapi kemudian dengan tidaknya terrealisasi itu, saya belajar tentang pengalaman ini. Yang saya belajar yang pertama adalah pelayanan yang saya inginkan adalah pelayanan yang berasal, berdasar, dan bersumber dari diri saya. Itu saya belajar dari realita pengalaman saya. Kemudian yang kedua, kemauan Tuhan adalah saya pelayanan di Jawa, khususnya di Batu Malang. Tujuannya adalah mempersiapkan anak-anak muda menjadi pendeta, kemudian menjadi guru, dan juga menjadi misionari. Tentu ada banyak kesaksian-kesaksian yang Bapak Ibu sudah sampaikan. Dari gereja di tempat ini, kemudian dari Pos PI, itu banyak sekali orang-orang, anak-anak muda yang dikirim, dibentuk di sekolah tinggi teologi, baik yang jurusan misi, yang jurusan PAK, maupun yang jurusan teologi, bahkan ada jurusan-jurusan lain di luar dari jurusan itu, 3 rumpun itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini hal yang menarik. Semua kesaksian-kesaksian itu, termasuk kesaksian saya sendiri, mari kita coba kaitkan kepada tema kita, tunaikanlah panggilanmu. Tunaikanlah panggilanmu, itu merupakan perintah Tuhan. Tunaikanlah panggilanmu, ini bukan perintah manusia. Secara organisasi memang ini perintah organisasi. Secara organisasi memang ini perintah manusia. Tapi kalau kita memperhatikan dari teks ini, tunaikanlah panggilanmu, ini menjelaskan tentang perintah Tuhan. Kalau itu perintah Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, semua berlandaskan, berdasar, dan berpusat pada perintah Tuhan. Maka perintah Tuhan ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, beritakanlah, tunaikanlah, itu artinya beritakanlah. Hari kemarin sore dan juga tadi pagi saya sudah menjelaskan banyak hal tentang beritakanlah. Beritakanlah itu secara verbal saya sampaikan. Tapi kemudian istilah tunaikanlah itu lebih tajam lagi, diperdalam lagi. Itulah laksanakan firman Tuhan. Sekali lagi, laksanakan firman Tuhan. Berarti laksanakan perintah Yesus Kristus. Laksanakan tentang berita siapa Dia. Laksanakan tentang berita identitas Yesus dan berita integritas Yesus. Ini laksanakan. Laksanakan tentang apa? Tentang berita identitas Yesus, dan yang kedua,
laksanakan tentang berita integritas Yesus. Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua, laksanakan berita identitasnya, itu berarti laksanakan berita tentang Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu identitasnya. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia adalah Tuhan yang maha kudus. Bapak dan Ibu sekalian, pengajaran ini kita sudah proklamirkan, kita sudah kumandangkan, kita sudah sampaikan baik di ibadah minggu, kepada anak sekolah minggu, kepada remaja, kepada pemuda, bahkan juga melalui ibadah komisi-komisi yang lain. Berita ini kita sudah sampaikan kepada siapapun. Tapi yang menjadi soal adalah kenapa malam ini berita ini datang kepada kita lagi. Berarti ada fenomena. Fenomena pekerjaan Tuhan dilakukan berdasarkan pada pribadinya, berdasarkan pada idenya, sekalipun ide harus, berdasarkan pada gagasannya, sekalipun gagasan itu wajib dan perlu, hanya saja semuanya itu harus kembali kepada Tuhan. Berita identitas, berita identitas. Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua, kenapa berita ini dikumandangkan? Berita ini dikumandangkan karena banyak hal dalam catatan sejarah dunia, bahkan di akhir-akhir ini abad 21, banyak orang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan tidak diintervensi oleh Tuhan. Mestinya itu pekerjaan-pekerjaan manusia, karena yang mengerjakan adalah manusia. Ini paham deisme. Paham deisme. Artinya satu paham dia mengatakan bahwa Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta, termasuk di dalam pekerjaan pun Tuhan yang menciptakan. Tapi kemudian dari sisi yang lain, Tuhan tidak intervensi pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak intervensi pekerjaan Tuhan, maka Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29 gugur. Kalau Tuhan tidak intervensi pekerjaan Tuhan, maka Roma pasal 11 ayat yang ke-28 gugur semua. Dia berbicara tentang segala sesuatu dirancang oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil dan mengasihi Dia. Mereka yang terpanggil dan mengasihi Dia. Segala sesuatu, kalau segala sesuatu itu berarti bicara tentang tiga hal. Segala sesuatu yang terjadi pada masa lampau, segala sesuatu yang terjadi pada masa kini, dan segala sesuatu yang terjadi pada masa yang akan datang. Semua ada dalam rancangan Tuhan yang mulia untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil dan mengasihi Dia. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang poin per poin kita akan buat aplikasi. Terapannya bagaimana ya? Kita hidup harus punya identitas yang jelas. Hidup kalau tanpa punya identitas yang jelas, bagaimana hidup dikatakan sebagai identitas kalau tanpa punya identitas? Halo? Hidup tanpa identitas. Bagaimana mungkin saya bisa mengatakan itu identitas? Sementara Allah sendiri di dalam Yesus Kristus punya identitas yang jelas. Maka identitas hamba Tuhan sebagai pendeta termasuk saya, laksanakanlah amanat agung. Pak, saya sudah laksanakan. Tuhan perintahkan laksanakanlah amanat agung. Tunaikanlah panggilanmu. Tidak berhenti-henti sampai kapanpun. Tunaikanlah panggilanmu. Karena perintah itu sekali dia perintah, berlaku untuk sepanjang zaman. Siapa yang mau menolak? Tidak bisa. Tidak bisa. Kemudian, identitas hamba Tuhan sebagai penginjil. Laksanakanlah amanat agung. Identitas hamba Tuhan sebagai misionari. Laksanakanlah amanat agung penekanannya. Identitas hamba Tuhan sebagai majelis komisi. Laksanakanlah amanat agung. Pak, saya sudah laksanakan amanat agung. Tuhan ingin memproses bagian-bagian tertentu. Tuhan ingin memproses bagian-bagian tertentu. Dengarkan baik-baik. Mungkin Bapak Ibu berkata, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya sudah laksanakan amanat agung. Tapi kemudian Tuhan mengusik hati kita semua. Tuhan mengusik pikiran kita semua.
Ada bagian-bagian tertentu yang perlu diproses oleh Tuhan. Saya tidak tahu bagian seperti apa yang perlu diproses oleh Tuhan. Tapi paling tidak Bapak Ibu yang lebih tahu tentang keberadaan hati Bapak Ibu, yang lebih tahu tentang keberadaan pikiran Bapak Ibu yang paling tahu identitas hamba Tuhan sebagai pengusaha. Laksanakan amanat agung. Sebagai pengusaha, laksanakan amanat agung. Jadikanlah amanat agung menjadi pondasi dalam berbisnis, dalam melakukan usaha apapun. Laksanakanlah itu. Pengusaha dalam bentuk apa saja. Identitas hamba Tuhan sebagai pengajar juga sama. Pengajar di sini banyak, guru sekolah minggu, sebagai pembina katekisasi, banyak hal. Laksanakanlah. Identitas hamba Tuhan sebagai tenaga ahli yang bagian IT, informatika dan teknologi. Laksanakanlah amanat agung. Karena kalau kita perhatikan perkembangan dunia sekarang, perkembangan IT, terlalu banyak kekotoran-kekotoran. Terlalu banyak kenajisan di dalam perkembangan IT, informasi dan teknologi. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita jadikan amanat agung masuk dalam dunia IT. Identitas hamba Tuhan sebagai penggiat media sosial. Sama. Laksanakan amanat agung. Karena kalau kita perhatikan tentang media sosial, baik di zaman sekarang maupun yang akan datang, waduh, hoax banyak sekali. Pemutarbalikan fakta terlalu banyak Bapak Ibu. Bicara tentang identitas sebagai penggiat media sosial. Banyak sekali yang terjadi hoax, hampir melanda seluruh dunia. Kenapa bisa melanda seluruh dunia? Karena persoalannya ada pada identitas. Apakah dia melakukan amanat agung ataukah tidak melakukan amanat agung? Hoax. Berita-berita bohong yang terus beredar dan lain-lain. Karena kita ini hanya hamba Tuhan, maka kita tidak perlu memberitakan identitas kita. Tidak perlu memberitakan identitas kita, karena kita ini lemah, tidak kuat, tidak berdaya, dan mudah terpengaruhi serta jatuh. Maka yang perlu kita beritakan dan laksanakan adalah identitas firman Allah. Identitas firman Allah Bapak Ibu. Maka identitas firman Allah itu kemudian dikemas di dalam beberapa bagian. Waktu saya 40 menit. Yang pertama adalah identitas firman itu kudus. Kalau identitas firman itu kudus, berarti yang tidak kudus sudah pasti akan dibongkar oleh Tuhan. Karena kata kudus itu artinya dipotong. Kalau dipotong itu berarti bahwa tidak ada satu akar pun yang siap untuk tumbuh lagi. Karena itu dipotong. Daging-daging itu kemudian dikeluarkan dan lain-lain. Kenapa? Karena firman Tuhan itu kudus dan lain-lain. Maka setiap diri kita yang menjalankan pekerjaan Tuhan, amanat Tuhan, kemudian hidupnya tidak kudus di hadapan Tuhan, firman Tuhan malam ini menantang kita. Ini yang tadi saya maksudkan. Kita sudah jalankan bagian firman Tuhan, tapi ada bagian-bagian firman Tuhan, ada bagian-bagian tertentu dalam diri kita yang perlu diproses oleh firman yang kudus itu. Kudus artinya apa? Diasingkan, mengasingkan diri. Harus terlepas dari noda-noda dosa. Dan yang berhak untuk merubah itu adalah firman. Tapi kemudian menolak firman, siapa lagi yang mau merubah? Halo? Siapa lagi yang mau merubah lagi kalau menolak firman? Sementara firman itu kudus. Yang kedua, identitas firman Tuhan itu berkuasa. Mau menolak atau tidak menolak, firman Tuhan itu berkuasa. Mau berkata ya atau tidak, mau mengatakan itu amin atau tidak amin, firman Tuhan itu berkuasa. Amin. Firman Tuhan itu berkuasa.
Yang ketiga, identitas firman Tuhan itu memerdekakan. Kenapa dia memerdekakan? Karena hidup kita ini penuh dengan kekudisan. Hidup kita ini penuh dengan noda. Hidup kita ini penuh dengan celah-celah yang mudah sekali masuk, dipengaruhi oleh pekerjaan-pekerjaan setan. Mudah sekali. Tapi sekali lagi, identitas firman Tuhan itu berkuasa. Dan identitas firman Tuhan itu mampu memerdekakan kita. Dia mampu memerdekakan kita. Dan identitas firman Tuhan itu menyelamatkan kita dari setiap bahaya-bahaya. Lalu yang berikut, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu berkata atau sedang memikirkan sesuatu dalam hati atau dalam pikiran. Wah, ini firman Tuhan ini ditujukan kepada jemaat. Tidak. Siapa bilang? Dasarnya apa? Firman Tuhan itu bagaikan pedang. Bagaikan pedang. Maka pada saat firman Tuhan itu disampaikan, Bapak Ibu, bukan hanya kepada Bapak Ibu saja. Tidak. Tapi firman Tuhan itu juga menusuk saya, mengevaluasi saya, mendidik saya bagaimana supaya bisa memproklamirkan berita itu secara tulus, secara ikhlas, tidak ada campur tangan dari unsur-unsur duniawiku. Itu maksudnya. Pedang. Sekarang yang kedua adalah beritakan atau laksanakan integritasnya melalui beritakan Injil lewat pengajaran. Bapak dan Ibu sekalian, akhir-akhir ini banyak gereja, banyak persekutuan-persekutuan doa sudah tidak lagi mempedulikan tentang pengajaran-pengajaran yang sehat. Sudah tidak lagi mempedulikan tentang pengajaran-pengajaran Alkitabiah yang bertanggung jawab. Waktu saya masuk di situ di hari pertama, saya lihat visi misi itu mantap sekali dari GKA. Pengajaran yang berlandaskan pada Alkitab. Puji Tuhan. Maka beritakanlah Injil lewat pengajaran dalam ayat yang kedua. Itu penting bahwa Allah yang menghendaki. Kalaupun kita memberitakan Injil, kalaupun kita merealisasikan, melaksanakan tentang apa yang ada dalam diri kita, sekali lagi, itu Tuhan yang menghendaki. Amin. Tuhan yang menghendaki. Lalu di dalam Tuhan menghendaki itu memberitakan janji hidup dalam Kristus Yesus. Pasal 1 ayat 1b. Kata hidup itu, Bapak Ibu, itu berarti berhubungan dengan seluruh hidup kita. Hidup berarti berhubungan dengan seluruh hidup kita. Misalnya, kaki saya, tangan saya, mulut saya, lidah saya, kepala saya, rambut saya, itu bagian-bagian dalam hidup saya. Tapi kemudian yang kedua adalah aktivitas hidup. Aktivitas hidup. Kepala saya ini digunakan untuk apa? Mulut saya ini digunakan untuk apa? Hati saya ini digunakan untuk apa? Tangan saya digunakan untuk apa? Kaki saya digunakan untuk apa? Itu bicara tentang hidup. Kemudian yang berikut adalah hidup itu juga berkaitan dengan firman. Dalam firman ada hidup, dan hidup itulah terang manusia. Terang manusia itu berasal dari terangnya, dan terangnya itulah yang menerangi kita, menggerakkan kita, kemudian dia mendorong kita, kemudian terangnya itu mengkritik kita, kemudian terangnya itu juga menghakimi kita dan mengevaluasi kita. Sehingga hidup kita semakin hari semakin bermakna bagi banyak orang. Di dalam bagian ini, mungkin ada diri kita yang tidak suka untuk dikritik. Di dalam bagian ini, mungkin ada bagian-bagian tertentu dalam diri kita yang tidak suka dievaluasi. Di dalam bagian ini, mungkin ada bagian-bagian tertentu di dalam diri kita yang mau berdiri sendiri tanpa bergantung kepada kritik evaluasi, bergantung kepada kritik firman Tuhan. Ini juga berbahaya bagi kita. Maka perlu pengejaran. Yang berikut, Allah di dalam Yesus Kristus memiliki hak paten untuk menghakimi orang mati dan orang hidup. Orang mati dan orang hidup semua akan dihakimi oleh Dia yang menciptakan langit
dan bumi. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, mati dan hidup ini kita harus sadar bahwa itu ada pada pengendaliannya Tuhan. Kita tidak bisa menentukan hidup kita ini matinya kapan. Lahirnya kita bisa. Oh, saya lahir tanggal sekian. Mati kita belum tahu. Mati kita belum tahu. Kemudian yang kedua, saat hidup kita bisa memikirkan semua hal. Bapak Ibu bisa memikirkan semua hal. Anaknya nanti jadi bagaimana? Menantunya nanti jadi bagaimana? Itu kita punya tugas memang, karena masih hidup. Tetapi Bapak Ibu, saat mati, semua harapan kita, semua rencana kita, harta kita, uang kita, relasi kita, keluarga kita, pacar bagi yang sedang jatuh cinta, tunangan bagi yang sudah bertunangan, pernikahan bagi yang sudah menikah, bahkan juga program-program yang terkait dengan proses perjalanan hidupnya, studi, sekolah kita, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai kepada S1 dan S2 dan lain-lain. Semua akan sirna. Sekali lagi, semua akan sirna. Karena apa? Karena sudah mati. Kalau sudah mati, maka hidup ini akan dibawa ke kuburan. Beberapa bulan yang lalu saya menguburkan orang mati. Menguburkan orang mati. Dan pasti di dalam menguburkan orang mati itu ada pernyataan-pernyataan. Engkau almarhum, diambil dari tanah, diambil dari debu, kembali kepada debu. Kalau begitu, apa yang kita banggakan dalam diri kita? Apa yang kita banggakan dalam diri kita? Yang berikut, para pemberita Injil yang mengalami kematian tidak wajar. Yang pertama, Tuhan Yesus Kristus mati karena dosa-dosa. Yang kedua, Stefanus martir karena memberitakan Injil. Yakobus dihukum mati karena memberitakan Injil. Filipus dipenjarakan dan mati karena Injil. Matius dipancung dan ditembak karena Injil. Andreas disalibkan karena Injil. Markus diseret hingga terkoyak-koyak karena Injil. Petrus dan Paulus dieksekusi, dipancung dan digantung karena Injil. Itu berarti Injil itu tidak main-main. Injil itu tidak main-main. Injil itu adalah taruhan nyawa. Taruhan nyawa kalau soal Injil. Yang berikut, laksanakan Injil lewat nasihat praktis. Ayat 5a, kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Artinya stabil dalam segala hal. Kendalikan dirimu dalam segala hal. Berpikiran yang jernih dalam segala hal. Jagalah engkau dalam segala hal. Selalu dalam suasana hati yang tenang, sejuk dan mantap. Mengapa seperti ini? Seperti ini karena secara internal dalam diri Timotius, Timotius itu masih muda dan diceritakan dalam beberapa sejarah bahwa suka menangis, tukang cengeng. Karena masih muda, tukang cengeng. Maka saya mencoba untuk mengkaitkan tukang cengeng ini. Apakah tukang cengeng ini hanya dilakukan oleh anak-anak muda? Tukang cengeng ini juga biasa dilakukan oleh orang-orang tua. Orang di atas 40 tahun juga suka cengeng. 50 tahun suka cengeng. Suka cengeng. Tapi kemudian ada nasihat. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Kemudian ayat yang ke-5b. Sabarlah menderita. Sabarlah mengalami kesulitan. Sabarlah mengalami kemalangan, kesusahan, bahkan kejahatan terhadap diri pemberita Injil. Sabarlah. Orang sabar itu identik dengan subur. Kalau orang tidak sabar,
orang yang mudah emosi, orang yang mudah emosional, saya pikir pada waktu dia berpikir pun tidak akan berpikir secara logis. Kenapa? Karena emosional mendominasi dirinya. Tukang marah-marah, ayat 3 menjelaskan dari guru. Kenapa? Karena ada guru-guru palsu. Guru-guru yang menyampaikan kebenaran tapi sebenarnya tidak benar, palsu. Palsu. Kenapa palsu? Karena tidak mau menggali firman Tuhan. Kenapa palsu? Karena tidak mau mengekspos firman Tuhan. Tidak mau. Tapi kemudian dia menghakimi. Orang yang menggali firman Tuhan itu tidak benar. Orang yang mengekspos firman Tuhan itu tidak benar. Berarti yang benar adalah dirinya yang benar. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Penghakiman. Terus menghakimi dan menghakimi. Terapannya bagi kita. Laksanakan Injil, karena Injil itu kemenangan dan Injil itu pengorbanan. Sekali lagi, ini dua kata yang perlu digarisbawahi. Laksanakanlah Injil, karena Injil itu kemenangan dan Injil itu pengorbanan. Di pemuda saya sampaikan kepada mereka, halo, anak-anak muda. Waktu ibadah remaja, di hari Sabtu sore. Kalian mau menang, ikut Tuhan Yesus, tapi kemudian kalian menghindar dari penderitaan. Bagian dari mengikut Tuhan Yesus, itu juga harus siap untuk direndahkan. Siap untuk direndahkan. Bukan hanya maunya tinggi-tinggi saja, tidak, siap untuk direndahkan. Kalau tidak mau direndahkan, jangan ikut Tuhan Yesus. Jangan ikut Tuhan Yesus. Karena ikut Tuhan Yesus memang itu realita hidup. Direndahkan. Kenapa direndahkan? Karena bagian dari salib. Maka bicara tentang salib, bicara tentang kemenangan. Bicara tentang salib, bicara tentang pengorbanan. Atau ada yang mau menang-menang saja, tapi kemudian tidak mau berkorban. Tidak mau berkorban. Saya percaya bahwa gereja ini sudah punya 2 pos PI. Saya mendengar dari Pak Pendeta, dulu di pendeta sebelumnya, itu hampir sekitar 22 pos PI. Betul ya Pak Pendeta? 22 pos PI. Saya mencoba untuk memikirkan, menganalisa. Kalau sampai 22 pos PI, berarti itu kan bicara tentang pengorbanan waktu. Bicara tentang pengorbanan waktu. Tapi kemudian manusia di zaman sekarang, kalau bicara tentang pengorbanan waktu, dia lebih menghitung-hitung waktunya. Waktu saya begini, waktu saya begini, waktu saya begini. Nanti kalau saya kerjakan ini, pekerjaan saya yang ini tidak selesai. Justru itulah dibagi-bagi waktu supaya semua bisa berjalan. Pengorbanan waktu. Terkadang kita juga menolak bagian ini, pengorbanan waktu. Mari kita luangkan waktu kita, melaksanakan Injil sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Waktu kita. Kemudian yang kedua, pengorbanan tenaga. Daya juang kita sebagai tim. Bagi saya tim itu bagus. Tim itu memang harus dilakukan. Karena kalau berjalan sendiri-sendiri agak repot. Mengalami benturan-benturan yang banyak. Kalau ada tim pasti. Tim itu bisa menolong semua proses hidup kita. Semua proses panggilan pekerjaan Tuhan. Tim itu bisa menolong. Kemudian yang ketiga adalah pengorbanan material. Pengorbanan material. Berikanlah apa yang ada pada kita. Tadi mendengar pengumuman. Setelah ini ada kotak persembahan yang disediakan. Kotak persembahan yang disediakan. Tentu jauh-jauhnya sudah diberitahukan. Jauh-jauhnya sudah diberitahukan. Jadi tidak ada alasan bagi kita, saat kita memberikan persembahan berupa uang kita kepada Tuhan. Kemudian kita hitung-hitung. Kalau kita hitung-hitung, pertanyaan saya, apakah waktu
Tuhan Yesus mati, dia berkorban untuk kita. Dia juga hitung, dia tidak pernah menghitung tentang pengorbanan dia. Dia tidak pernah menghitung. Tapi alangkah bijak sininya manusia, bukan bijaksana. Bijak sininya manusia. Manusia cenderung menghitung-hitung pengorbanan-pengorbanan yang berkaitan dengan material. Dia terus hitung, untung saya, untung saya. Kalau bukan saya, maka pekerjaan Tuhan ini tidak jalan. Bapak Ibu, uang itu akar kejahatan. Amin? Betul? Uang itu akar kejahatan. Uang kalau tidak dikelola dengan baik, maka uang itu juga bisa menjadi sumber masalah. Uang bisa menjadi sumber problematik. Uang bisa menjadi sumber kekacauan antara suami dan istri. Berapa banyak suami dan istri berkelahi gara-gara uang. Orang mau studi pun gara-gara uang. Mau studi S1, S2, S3, benturannya ada pada uang. Kalau salah mengelola keuangan, hidup sekalipun pekerjaan itu berhasil, pertanyaannya, hati nuraninya nyaman atau tidak? Hati nuraninya nyaman atau tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Tadi kami sempat sharing. Saya bilang saya di wilayah Batu. Wilayah Batu itu sebagai ketua RW. Sebagai ketua RW 8 Songgokerto, Kelurahan Songgokerto. Kemudian ada satu hal yang kami kerjakan di situ adalah transparansi keuangan. Kami bukan buat link. Bendahara kami buat link. Setelah buat link, kemudian link itu kami bagikan kepada semua warga. Silakan melihat pemasukannya berapa, pengeluarannya apa, kegunaannya untuk apa, notanya ada atau tidak, siapa yang menerima, semua ada di situ. Silakan mata warga RW 8, silakan memperhatikan akan semua proses keuangan. Kenapa? Supaya tidak terjadi kecurigaan. Sekalipun kecurigaan itu penting untuk dicurigai. Tapi alangkah bijaknya kalau itu diantisipasi dengan cara apa? Online. Bikin link online. Itu kami buat. Sudah berjalan hampir sekitar 1,5 tahun. Itu berjalan. Bapak Ibu, masalah keuangan adalah masalah sensitif. Siapapun berpotensi untuk jatuh dalam masalah keuangan. Siapapun berpotensi untuk jatuh di dalam masalah keuangan. Saya bersama istri saya dan anak-anak kami. Kami punya keputusan. Punya keputusan yang dalam di hadapan Tuhan. Uang 25 rupiah pun kalau bukan punya kami, kami harus kembalikan keputusan final di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Bapak dan Ibu sekalian, soal kekudusan dalam hal keuangan. Kekudusan. Pada saat kita memberi, hati kita itu betul-betul memberi. Atau jangan sampai karena kertas putih dulu baru kita memberi. Hati-hati. Ini yang saya bilang, Tuhan mau memproses bagian-bagian kita. Tuhan mau memproses bagian-bagian yang ada dalam diri kita. Karena Indonesia ini rusak karena masalah keuangan. Rusak karena masalah keuangan. Gereja-gereja Tuhan rusak karena masalah keuangan. Lalu pertanyaannya, uang yang kita kumpul ini untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Tidak usah bertanya lagi, ini nanti di ini, tidak usah. Komitmen hati kita di hadapan Tuhan yang penting serahkanlah kepada Tuhan. Soal yang mengelola nanti pribadi dia yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Katakan amin. Dia yang akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau soal kita memberi, silakan memberi. Saat Tuhan menggerakkan hati kita, mendorong hati kita, menggeprek hati kita, kemudian kita memberi, silakan memberi. Silakan memberi. Maka terkadang, kenapa itu uang itu ya? Saya sudah kasih, tapi kenapa ini ya? Itu yang sumber masalah, salah satu sumber masalah. Salah satu sumber masalah. Perlu ada tim yang mengecek. Tapi juga pada sisi lain beginilah. Pada sisi lain, udahlah kalau kita yang sudah memberi, sudah berikanlah. Nanti yang mengelola yang akan pertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Yang akan pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Maka dalam ranah ini, dalam hubungan ini Bapak Ibu, Pos PI membutuhkan material. Membutuhkan material. Macam-macam. Bapak Ibu mau kasih uang silakan.
Bapak Ibu mau kasih seperti material dalam bentuk yang non uang. Tapi kemudian itu dibendakan. Mau bentuk semen, mau bentuk pasir, mau bentuk batu-batu, batu bata atau batako, atau genteng, atau modelnya, atau balok, atau sejenis apa, silakan. Tapi memang program sore ini, program dari gereja Tuhan di tempat ini adalah memberikan kepada pos PI. Memberikan kepada pos PI. Bapak dan Ibu sekalian, tadi pagi saya menjelaskan bahwa orang itu mudah jatuh karena masalah dosa. Mudah jatuh karena masalah dosa. Dosa, mudah jatuh. Baik itu dosa kesombongan, dosa seksualitas yang tidak suci, dosa seksualitas yang tidak suci, dan juga dosa yang berkaitan dengan keuangan. Firman Tuhan malam ini menantang kita. Sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, malam ini Tuhan ingatkan kepada kita di poin pertama. Siapa di antara kita, siapa di antara Bapak Ibu malam ini percaya bahwa hidupnya sangat membutuhkan firman Allah? Silakan angkat tangan. Percaya bahwa hidupnya sangat-sangat membutuhkan firman Allah. Yang tidak membutuhkan firman Allah silakan tidak boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang sudah angkat tangan silakan semua bangkit berdiri. Yang angkat tangan bangkit berdiri. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya membutuhkan firman Allah, saya sangat-sangat membutuhkan firman Allah. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, siapa di antara kita malam ini yang mau melaksanakan Injil? Yang mau melaksanakan Injil, tapi kemudian dia merasa ada sesuatu yang mengganjal hidupnya. Yang mengganjal hidupnya, yang mengganjal masa lalunya. Yang mengganjal. Dan dia berkata, Tuhan saya tidak bisa maju. Saya tidak bisa memberitakan Injil. Kalaupun saya memberitakan Injil itu hanya formalitas saja Tuhan. Malam ini Tuhan menantang kita melalui dan di dalam firman Allah. Tuhan menantang kita. Bagian-bagian tertentu yang perlu Tuhan bereskan. Mari kita tunduk kepala. Sebelum kita memberikan persembahan. Siapkan hatimu kepada Tuhan. Bicaralah kepada Tuhan malam ini. Bicaralah kepada Tuhan malam ini. Tuhan, ini saya. Ini saya Tuhan. Saya mau terbuka di hadapan Tuhan. Masa lalu hidup saya yang jelek, yang hancur di hadapan Tuhan, tapi kemudian itu mempengaruhi pikiranku, mempengaruhi hatiku. Oh Tuhan, saya membutuhkan pengorbanan-Mu melalui dan di dalam darah Yesus Kristus. Engkau mari dan Engkau beri pengampunan bagi saya. Katakan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapa di antara kita malam ini yang mau Tuhan pakai untuk melaksanakan Injil melalui tenaga, waktu, dan uang? Siapa di antara kita malam ini yang mau Tuhan pakai melaksanakan Injil melalui tenaganya, melalui waktunya, dan melalui materialnya? Silakan angkat tangan. Tuhan, saya mau tenaga saya dipakai oleh Tuhan. Untuk merespon bagian firman Tuhan ini, kita nyanyikan satu lagu, Kami Memuji Kebesaran Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kami memuji kebesaran Tuhan.
memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Puji Tuhan. Silakan Bapak Pendeta mendoakan Bapak Ibu yang mengambil keputusan untuk berdiri di hadapan Tuhan. Bapak Pendeta Yohanes. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga, malam hari ini Tuhan berbicara bagi kami. Kiranya seluruh jemaat Tuhan dengan rendah hati membuka seluruh hidup kami untuk Roh Allah bekerja. Jika di antara kami ada hal-hal yang harus kami selesaikan di hadapan Tuhan, seluruh bidang hidup kami yang menghambat untuk kami boleh dapat dipakai oleh Tuhan dalam seluruh bidang, kami mohon pengampunan Tuhan. Tuhan, sucikan dan kuduskan hidup kami, sebab Engkau Allah yang Maha Kudus, yang tentu tidak akan bekerja sama dengan dosa. Tuhan, inilah hidup kami. Dalam seluruh keberadaan kami masing-masing, kami mau serahkan hidup kami kepada Tuhan. Waktu kami, harta kami, talenta kami, kemampuan kami, karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami, apapun yang Tuhan percayakan hari ini, kami mau persembahkan kepadamu Tuhan, sebagai satu bentuk persembahan yang kudus, yang tidak bercela, dan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada malam hari ini. Saat ini kami mau melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Tuhan telah taruhkan dalam hidup kami, dalam beberapa hari kemarin Tuhan, berkaitan dengan persembahan yang kami akan berikan kepada Allah untuk mendukung pembangunan dan pekerjaan Tuhan yang ada di pos-pos PI, di Pucang Laban ataupun di Jatimulyo. Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita. Kami mau memberi dengan satu kesadaran bahwa kami sedang melayani Tuhan. Kami sedang belajar untuk memberi yang terbaik dari apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati seluruh persembahan yang sudah disiapkan oleh sidang jemaat-Mu yang akan diberikan melalui persembahan khusus pada malam hari ini. Dan kiranya itu dapat dipakai untuk memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di pos-pos PI. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami akan memberikan persembahan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, jemaat dipersilakan duduk kembali. Dan kita pada saat ini akan memberikan persembahan misi untuk kedua pos PI yang akan berguna untuk menopang pelayanan dan pekabaran Injil di tiap-tiap pos PI yang ada. Dan kita akan mengiringnya dengan pujian Kau Telah Memilihku. Bapak Ibu silakan untuk memberi dengan memasukkan amplop yang sudah sedia ke dalam kotak persembahan yang ada. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan. Allahku, Kau telah memanggil, Kau
telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. Jadikan aku bait suci. Mari Bapak Ibu, kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan lewat kedua pos PI yang ada di GK Anugerah Tulungagung. Mari kita memberi sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita, sesuai dengan kerelaan kita. Doamu bagi keselamatan. Bapak Ibu yang sudah memberi, mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Kau telah memilihku, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. Jadikan aku Tuhan, aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsa, bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku. Sekali lagi katakan, bagi keselamatan bangsaku. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di dua pos PI yang ada. Dan percayalah, Tuhan pasti akan membalas kebaikan Bapak Ibu, saudara sekalian. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari Komisi Pria dan Wanita. Waktu dan tempat dipersilakan. Mari kita memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Komisi Pria dan Wanita yang akan membawakan lagu berbahasa Jawa.
Ya, puji nama Tuhan, kita juga diberkati oleh kesaksian pujian dari Komisi Pria dan Wanita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri karena kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari bersama seluruh umat Tuhan di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan kolekte kepada petugas kolekte. Waktu dan tempat dipersilakan, dan mari kita mengiringi persembahan kolekte kita dengan menyanyikan lagu Bagi Yesus Kuserahkan dari Kidung Jemaat nomor 363. Serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Semuanya, waktuku miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku tertaruh, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku. Kita kembali ke bait yang pertama. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku. Bagi Yesus, bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun waktu miliknya. Pun waktuku miliknya. Sekali lagi katakan, pun waktuku miliknya.
tangan dan doa syafaat kepada Evangelis Nur. Waktu dan tempat dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Malam hari ini kami boleh datang ke tempat ini bukan kebetulan, tetapi ada maksud dan rencana Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami bersyukur Engkau masih memelihara gerejamu, bahkan kedua pos PI yang ada Tuhan masih sertai hingga saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong, memberkati perkembangan pos PI yang ada ini dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan melalui para hamba-hambamu yang Kau percayakan di setiap pos yang ada, biarlah boleh membawa jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap pergumulan yang ada di setiap pos PI, kiranya Tuhan sendiri yang terus berkarya, menolong apa yang mereka perlukan, tangan Tuhan yang menopang dan tangan Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur pada malam hari ini, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir, dan Tuhan yang senantiasa menumbuhkan iman mereka boleh tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup mereka. Kami juga bersyukur pada malam hari ini kami diizinkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik untuk mendukung pelayanan misi kedua pos PI, bahkan gerejamu di tempat ini. Kiranya apa yang sudah kami berikan, tangan Tuhan yang memberkati. Engkau memberkati setiap pengurus yang mengelola, kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu supaya boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul dalam sakit penyakit, mereka yang saat ini sedang bergumul dalam hubungan rumah tangga, mereka yang sedang bergumul dalam usaha dan pekerjaan. Tangan Tuhan yang memberikan kelegaan, tangan Tuhan yang terus memberkati mereka, tangan Tuhan yang menolong mereka, sehingga mereka dipulihkan dan kembali memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa kami karena kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap seruan doa kami dan Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Kau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah berada di ujung daripada KKR misi di malam hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita akan pulang ke tempat kita masing-masing, ke ladang misi dan pelayanan kita masing-masing. Baik itu rumah, pekerjaan, dimanapun kita berada, itu adalah ladang kita dan kita akan kembali kepadanya. Dan saya ingin setiap kita kembali meninggalkan tempat ini dengan satu keyakinan. Dimanapun kita berada, kemanapun kita akan pergi, mujizat Tuhan pasti akan terjadi di situ. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Kami yang Telah Ditebus. Mari kita bertepuk tangan. Kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup, berlari sampai tujuan.
berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Mari sekali lagi kita katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus mengangkat pujian bagi-Mu. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Sama-sama katakan, berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun Kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat, di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi dengan iman katakan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Untuk doa penutup dan berkat kepada hambanya Bapak Pendeta Yohanes, waktu dan tempat dipersilakan. Mari jemaat Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan telah memimpin seluruh rangkaian ibadah kebangunan rohani misi pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami pulang, kemuliaan Allah menyertai kehidupan kami, dan penyertaan serta kuasa Tuhan ada dalam hidup kami untuk kami boleh memberitakan Injil Allah melalui konteks kehidupan kami masing-masing. Itu sebabnya Tuhan Yesus, terus Tuhan pakai kami untuk menjadi alat-alat kemuliaan bagi nama-Mu. Selagi Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kami, itu merupakan peluang dan kesempatan untuk kami terus memberitakan Injil Tuhan. Sebab ada begitu banyak orang-orang yang ada di sekitar kami yang masih hidup di luar anugerah Allah, dan mereka sungguh membutuhkan Engkau Tuhan dalam hidup mereka. Itu sebabnya berikan kepada kami mata sebagaimana Tuhan dapat melihat penderitaan dan akhir dari kehidupan mereka masing-masing. Tuhan berikan kepada kami hati sebagaimana hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dan rindu untuk membawa mereka sekalian hidup dalam anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan khusus untuk pos-pos PI. Tuhan memberkati kami kembali, dan bersyukur Tuhan Engkau telah menggerakkan hati jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di pos-pos PI,
untuk hadir dalam ibadah KKR Misi pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa ibadah ini tidak pernah sia-sia, tetapi akan memberkati setiap kami. Bahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian pelayanan, Tuhan juga boleh memberkati. Terima kasih untuk Pak Wilianus yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan seluruh bidang dalam kehidupan dan keluarganya yang dikerjakan Tuhan menyertai dan menopang serta memberkatinya. Terima kasih, begitu juga Saudara Morris yang sudah menyertai juga bersama dengan kami dalam 2 hari ini. Tuhan juga boleh memberkati dalam kehidupannya, dalam pekerjaan dan pelayanannya, masa depannya Tuhan juga boleh memberkati. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan kembali ke rumah masing-masing, kami mohon berkat Tuhan, kami mohon perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Tritunggal boleh memimpin, menopang, dan memakai kehidupan saudara untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup mulai saat malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai, demikianlah KKR kita di hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan.